Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Yuliana Linokas, NIM 1913101008, Program Studi Budidaya Perairan kelas A semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis sidik keragam menggunakan bujur sangkar Latin. Di sini ada soal yang sudah saya siapkan. Soal ini sudah saya jawab, tapi saya akan menjelaskan ulang agar bisa kita pahami sama-sama. Bisa kita lihat bahwa ada 5 baris dan 5 kolom di sini. Dan di sini sudah saya isi semua dengan beberapa angka. Yang pertama, kita akan menentukan derajat bebasnya. Yang pertama, derajat bebas total sama dengan R pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 5 dikuadratkan dengan 2 dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 1. Mengapa 5? Karena ada 5 perlakuan. Jadi 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Yang kedua, derajat bebas baris sama dengan R dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Derajat bebas kolom R dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Derajat bebas perlakuan R dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. DB galat sama dengan R dikurangi 1 dikali R dikurangi 2 sama dengan 5 dikurangi 1 kali 5 dikurangi 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Penghitungan ANOVA. Faktor koreksi sama dengan Y pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan 279 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 77.841 dibagi dengan 25 sama dengan 3.113,64. JKT sama dengan sigma Y pangkat 2 kurang FK sama dengan di sini semua data yang ada pada tabel itu dipangkatkan dengan 2. Jadi di sini 13 dipangkatkan dengan 2 ditambah 13 dipangkatkan dengan 2 tambah 12 dipangkatkan dengan 2 dan seterusnya hingga selesai. Jadi di sini hasilnya adalah 3.175 dikurangi 3.113,64 sama dengan 61,36. JKB sama dengan sigma Y pangkat 2 per R dikurangi FK sama dengan di sini jumlah dari semua kolom itu dijumlahkan, dan di sini kita akan melihat pada total baris. Jadi di sini total baris dari semua angka itu adalah 58, 53, 54 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai itu akan dipangkatkan dengan 2 lalu dikurangi dengan FK. Jadi di sini semua nilai itu sudah dipangkatkan, maka hasilnya adalah 15.589 dibagi dengan 5 lalu dikurangi dengan 3.113,64 sama dengan 4,16. JKK sama dengan sigma Y pangkat 2 per R dikurangi FK sama dengan di sini bisa kita lihat pada kolom yang tadi itu ada nilai-nilai jumlah-jumlah yang telah dijumlahkan dari kolom 1 sampai kolom 5, yaitu 57, 62, 53 dan seterusnya. Nah, itu akan dipangkatkan dengan 2 lalu dibagi dengan 5 lalu dikurangi dengan 3.113,64. Jadi di sini hasilnya adalah 15.635 dibagi dengan 5 lalu dikurangi dengan 3.113 sama dengan 64. Jadi hasilnya adalah 13,36. JKP sama dengan sigma Y pangkat 2 per R dikurangi dengan FK sama dengan, jadi di sini JKP adalah seperti yang kita lihat pada tabel. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel bahwa di sini pada kolom 1, 2, 3 sampai 5 itu ada A, B, C, D, E,
Nah, di situ kita akan mengambil A pada kolom 1, A pada kolom 2, dan seterusnya hingga E. Jadi di sini hasilnya adalah 57, 56, 52, 56, dan 59. Nah, hasil itu akan dikuadratkan dengan 2, dipangkatkan dengan 2, dibagi dengan 5, lalu dikurangi dengan FK. Jadi di sini hasilnya adalah 27,56. JKG sama dengan JKT kurang JKB kurang JKK kurang JKP. Jadi di sini nilai dari JKT adalah 61,36, JKB 4,16, JKK 13,36, JKP sama dengan 27,56. Jadi di sini hasilnya adalah 16,28. Baik, sekarang kita akan mencari kuadran tengahnya. Di sini yang pertama adalah KTB. KTB sama dengan JKB per DBB sama dengan 4,16 per 4 sama dengan 1,4. Yang kedua KTP sama dengan JKP per DBP sama dengan 27,56 per 4 sama dengan 6,89. Jadi di sini DBB ini adalah derajat bebas baris yang tadi sudah kita cari di awal. Jadi kita bisa memasukkan angka-angkanya. Yang ketiga KTK sama dengan JKK per DBK sama dengan 13,36 per 4 sama dengan 3,34. KTG sama dengan JKG per DBG sama dengan 16,26 sama dengan 16,26 dibagi dengan 12 sama dengan 1,35. Yang selanjutnya adalah S hitung. Yang pertama S hitung baris sama dengan KTB per KTG sama dengan 1,04 sama dibagi dengan 1,35 sama dengan 0,77. F hitung kolom. KTK per KTG sama dengan 3,34 dibagi dengan 1,35 sama dengan 2,47. F hitung perlakuan sama dengan KTP per KTG sama dengan 6,89 per 1,3 sama dengan 5,10. Yang terakhir ada F tabel sidik keragam. Jadi di sini sumber keragaman dari baris kolom perlakuan galat akan kita lihat bersama di sini. Yang pertama ada ada derajat bebas. Derajat bebas baris itu 4, derajat bebas kolom 4, perlakuan 4, galat 12, totalnya ada 24. Jumlah kuadran baris itu 4,16, jumlah kolom 13,16, perlakuan 27,56, galat 16,28, total 61,36. Sedangkan kuadran tengah itu ada kuadran tengah baris itu 1,04, kolom 3,34, perlakuan 6,89, galat 1,35. Sedangkan F hitung baris itu 0,77, F hitung kolom 2,47, F hitung perlakuan ada 5,10. Jadi di sini kita akan lihat tabel 5% dari baris, kolom, dan perlakuan. Jadi F tabel 5% dari baris itu ada 3,26. Sedangkan F tabel 5% dari kolom 3,26 juga. F tabel dari 5% dari perlakuan ada 3,26 juga. Sedangkan F tabel 1% untuk baris, kolom, dan perlakuan itu sama, yaitu 5,41. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.